Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Oke? Ketemu lagi dengan saya Enda. Kali ini kita akan belajar tentang materi fisika tentang suhu atau temperatur. Nah, dalam perhitungan suhu kita akan mengenal tentang konversi satuan. Ya, pertama tentang konversi satuan, persamaan dalam suhu, dan konversi pada termometer. Dan untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konversi satuan. Untuk persamaan suhu dan konversi pada termometer baru akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa sih itu suhu. Suhu adalah satuan yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan suhu yang sering kita pakai itu adalah Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Tetapi untuk SI unitnya, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin. Oke. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang konversi satuan. Apa sih konversi satuan? Konversi satuan adalah merubah satuan-satuan dalam suhu. Misal Celsius dirubah ke Fahrenheit, Celsius dirubah ke Kelvin, Fahrenheit ke Celsius, dan sebagainya. Oke. Nah, dan sebelum kita belajar tentang konversi satuan, ada baiknya kita harus tahu batas atas dan batas bawah pada masing-masing termometer yang kita pakai. Oke. Untuk batas bawah yang kita pakai adalah titik beku air atau freezing point atau suhu di mana es mencair. Oke. Terus untuk batas atas itu adalah titik didihnya air atau boiling point. Oke. Untuk termometer Celsius yang di video ini ditunjukkan dengan warna biru, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 100. Untuk termometer Reaumur yang warna kuning, batas bawahnya 0, batas atasnya 80. Untuk termometer Fahrenheit yang warnanya ungu, batas bawahnya 32, batas atasnya 212. Dan untuk termometer Kelvin yang berwarna hijau, batas bawahnya adalah 273 dan batas atasnya 373. Dari batas atas dan batas bawah kita akan dapat rentang suhunya. Dimana untuk Celsius 0 sampai 100 berarti rentang suhunya 100. Reaumur dari 0 sampai 80 berarti rentang suhunya 80. Fahrenheit dari 32 ke 212 berarti rentang suhunya 180, dan Kelvin dari 273 ke 373 di situ ada rentang suhunya adalah 100. Oke. Dari rentang suhu ini kita akan dapat perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Nah, kita gambarkan lagi. Ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita dapat Celsius rentang suhunya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Oh ya, mengingatkan kembali, batas bawah itu disebut juga lower point atau suhu es melebur atau freezing point. Kalau untuk batas atas itu upper point atau batas atas itu suhu air mendidih atau boiling point. Oke. Sekarang dari perbandingan yang tadi, dari selang suhu antara batas atas dan batas bawah, kita akan dapat rasionya. Caranya di sini kita tulis C banding R banding F min 32 banding K min 2/73 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kenapa F dikurang 32, K dikurang 273? Karena batas bawah untuk mereka bukan 0. Oke ya. Nah, dari sini kita coret nolnya masing-masing 1. Berarti didapat 10 banding 8 banding 18 banding 10. Untuk rasio semua disimplify dibagi 2. Berarti didapat 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi C banding R banding F min 32 banding K min 273 itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Atau kita bisa tuliskan C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Gitu ya teman-teman.
Oke, kalau kita udah tahu perbandingan ini, kita mau kerjakan caranya, kita mau bahas caranya. Yuk kita bahas langsung ke contoh soal. Oke, soal yang pertama, 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Jadi 40 derajat Celcius itu nilainya sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita ke perbandingan dulu. Nah, yang kita mau hitung adalah Celcius ke Fahrenheit. Berarti perbandingan yang kita pakai adalah Celcius dan Fahrenheit. Berarti C per 5 sama dengan F-32 per 9. Nah, kita tulis dulu. C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Itu adalah perbandingannya. Sesudah itu, karena di soal yang diketahui adalah Celcius, yaitu 40 derajat Celcius, maka nilai C-nya kita ganti jadi 40. Jadi 40 per 5 sama dengan F min 32 per 9. Nah, sesudah itu kita hitung 40 per 5 bisa dihitung kan? 8 per 1. Oke, berarti ini jadi 8 per 1 sama dengan F min 32 per 9. Sesudah ini diapain? Ini harus dikali silang. Jadi kanan atas dikali sama kiri bawah, kiri atas dikali sama kanan bawah. 1 dikali F min 32 berarti F tetap F min 32 sama dengan 8 dikali 9. Tinggal kita hitung teman-teman, berarti F min 32 sama dengan 8 kali 9 adalah 72. Berarti akan didapat nilai F sama dengan 72 min 32 minus di kiri pindah ke kanan jadi plus 32. Berarti didapat F sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Begitu ya teman-teman, itu adalah contoh yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua. 176 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Berarti yang kita pakai adalah perbandingan Fahrenheit dan Reaumur. Kita cek lagi. Nah, Reaumurnya R per 4, Fahrenheitnya F min 32 per 9. Berarti itu nanti yang kita mau pakai. Oke, kita tulis dulu. R per 4 sama dengan F min 32 per 9. Oh ya teman-teman, ini nulisnya boleh kebalik ya. Boleh F min 32 nya di kiri, R per 4 nya di kanan. Oke. Nah, karena di soal ini yang diketahui F nya berarti Fahrenheit nya, berarti F yang di sini kita ganti menjadi 176. Yuk kita tulis dulu. R per 4, F nya kita ganti menjadi 176 min 32 per 9. Oke. Yuk kita hitung. R per 4 sama dengan 176 dikurang 2. 176 dikurang 32. Hasilnya adalah 144 per 9. Gitu ya teman-teman. Habis itu diapain? Habis itu dikali silang. Berarti R kali 9. R kali 9 berarti 9 R sama dengan 4 dikali 144. Ya teman-teman. Berarti jadinya 9 R sama dengan 4 dikali 144 adalah 576. Berarti mencari R nya gimana? Mencari R adalah 576 per 9. Berapa 576 dibagi 9? Hasilnya adalah 64 derajat Reaumur. Begitu teman-teman ya. Bun, kalau misalnya 144 per 9 nya dihitung dulu boleh nggak? Boleh.
ya, boleh aja, asalkan 144/9 memang bisa dihitung hasilnya berapa. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 329 Kelvin sama dengan titik-titik derajat Celcius. Berarti yang kita pakai Kelvin dan Celcius. Yuk kita cek dulu rumusnya. Kelvin dan Celcius berarti C per 5 K-273/5. Oke, kita tulis yuk. C per 5 sama dengan K-273/5 ya. Terus caranya gimana? Ini karena penyebutnya sama-sama 5, jadi ini boleh dicoret. Berarti hasilnya gimana? Jadi C sama dengan K-273. Nah, di sini K-nya kita bisa ganti menjadi 329. Berarti C sama dengan 329 dikurang 273. Berarti mencari C-nya sama dengan 329 dikurang 273. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 56 derajat Celcius. Begitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini dia bilang 68 derajat reaumur sama dengan titik-titik Kelvin. Berarti yang kita pakai reaumur ke Kelvin. Ya, reaumur ke Kelvin kita cek dulu. Reaumur ke Kelvin berarti R per 4 sama dengan K-273/5. Oke, kita tulis dulu. R per 4 sama dengan K-273/5. Tinggal kita hitung. R nya kita masukkan 68, berarti jadi 68/4 sama dengan K-273/5. Nah, sekarang kita hitung 68 bagi 4 bisa nggak? Bisa, ternyata hasilnya 17 ya teman-teman. Berarti jadi 17/1 sama dengan K-273/5. Kemudian diapain? Kita kali silang. Oke, berarti jadinya K-273 kali 1 berarti tetap K-273 sama dengan 17 kali 5. 17 kali 5. Berapa hasilnya? Kita tulis dulu. K-273 sama dengan 17 kali 5. Hasilnya adalah 85. Berarti mencari K-nya gimana? Mencari K-nya adalah 85 ditambah 273. Berarti berapa nilai Kelvinnya? Adalah 85 ditambah 273. Hasilnya adalah 358 Kelvin. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang ke contoh yang terakhir, yaitu 24 derajat Celcius sama dengan titik-titik Fahrenheit. Yang kita pakai adalah Celcius dan Fahrenheit. Kita bisa langsung ya. C per 5 sama dengan F-32/9. C nya kita masukkan 24. Jadi 24/5 sama dengan F-32/9. 24/5 nggak bisa disederhanakan, nggak bisa disimplify karena nggak bisa, berarti kita langsung kali silang. Oke, berarti gimana kali silangnya? 5 dikali F-32, kita tinggal tulis 5 dikali F-32 sama dengan 24 dikali 9. Oke, terus gimana cara hitungnya? Ini tinggal dikali masuk 5 kali F. 5 kali F berarti 5F. 5 kali min 3 berarti min 15.
sama dengan 24 kali 9. Hasilnya adalah 216. Oke, sekarang kita mau cari F-nya. Berarti yang ada hurufnya biarkan di kiri. Nah, yang angka harus ada di kanan. Berarti 216 ditambah 15. Berarti 5F sama dengan 216 ditambah 15. Berarti hasilnya 231. Berarti mencari F-nya gimana? 231 dibagi 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 46,2 derajat Fahrenheit gitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman bisa pahami dan bisa mengerti dan bisa membantu permasalahan yang teman-teman hadapi dalam penyelesaian konversi suhu. Oke. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ya teman-teman, video ini teman-teman like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini dapat membantu kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini biar kita semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.